Saya namo asli orang Barat, tapi saya belakangan kerinci, Pak. Ya, pokoknya Pak Sandi itu manggil saya Wo terus. Ini saya memang kurang nyaman nih Pak, mohon izin. Siap. Baik, baik. Sebelumnya ya tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Nah, kenapa kita harus selalu bertepuk tangan? Karena tepuk tangan itu sehat, yakin lah Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandi ya. Betul kata Pak Sandi, saya tadi menuju ke lokasi yang biasa kita Seminar, itu, Pak? seminar. Seminar ya. Rupanya bukan di situ lagi. Ya, rupanya bukan di situ lagi. Ternyata sudah berubah haluannya ke sini dan itu yakin bahwa ini akan menjadi haluan saya secara pribadi untuk tidak kembali ke sana atau tidak memandang lagi ke belakang ya. Tapi akan selalu memandang ke depan tentunya dengan mentor-mentor yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Firdaus, tepuk tangan buat beliau. Sedikit cerita sebelum masuk ke sini karena apa? Biar lebih enak ya. Saya betul kata Pak Sadi sudah 20 tahun di bisnis networking. Tugas saya memang bercerita kemana-mana dan memberikan materi training-training di mana-mana waktu itu. Dan waktu itu yang saya tahu Pak Fir juga ada di perusahaan lain. Nah, singkat cerita kata Allah, waktu itu perusahaan itu sudah sama-sama tidak kita berada lagi di sana. Saya sempat menjadi agent dari asuransi. Pak Firdaus ada di sana juga, ya. Pak Firdaus ada di sana juga. Waktu itu kita sebatas sehel aja, Pak ya. Karena memang kebetulan ketika jadi agent asuransi itu, Pak Fir dengan saya itu di berbeda agensi waktu itu. Nah, singkat cerita lagi, saya kembali ke pertapaan. Jadi tidak aktif lagi, tidak terlalu aktif lagi di agensi, di asuransi. Saya menekuni hobi lama. Ya, hobi lama saya bergelut di bidang kopi. Bidang kopi, saya bergelut di kopi dari tahun 2017. Karena saya orang Kerinci juga, banyak kopi di kampung saya di sana, Bapak Ibu tahu ya. Nah, saya bergelut kopi sampai saya bikin kafe. Keren kan? Owner kafe. Ya, jadi keren kan pemilik kafe. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Muarabungo, kalau sedikit kafe izin. Saya punya kafe di Muarabungo. Nah, suatu ketika itu ada Pak Sandi datang. Wow, ayolah datang ke saya. Apa dibawa Sandi nih, dia bilang. Iya kan? Nah, saya itu udah seperti adik yang luar biasa dengan saya itu. Kami setidur semakan kadang-kadang dalam perjuangan. Apa dibawa nih? Datang lagi. Oh, ini dari logonya hafal saya nih. Ini penghemat BBM enggak nih? Jadi waktu itu masih ada produk kita yang Eco Racing itu ya, Pak. Datang pertama, cerita itu saya abaikan. Saya abaikan. Datang kedua lagi, saya abaikan lagi. Datang ketiga Bapak Ibu, saya capek. Serius. Ya, lillah, saya capek nih nerima orang yang satu ini. Datang bawa MLM mulu. Saya ini dedengkotnya di MLM. Sombong waktu itu. Ya, saya ini dedengkotnya. Ini beliau ini, kalau saya katakan A, lari. Kalau saya katakan B, dia lakukan B. Dia datang mau prospek saya. Bawa produk. Ini pupuk, wow, bagus. Saking sebelnya saya, ya udah, registrasi aja lah. Berapa? 100.000 ya. Supaya dia cepat pulang. Supaya dia cepat pulang. Ya, registrasi, terus minum, pulang ya. Apesnya lagi Bapak Ibu, tahu nggak? Ini apes lagi buat saya. Ternyata saya salah langkah. Salah ini trik saya untuk mengusir beliau ini. 2 atau 3 minggu berikutnya dia datang. Saya kan baru registrasi nih. Wow, ini ada pupuk nih, 1 dus. Saya tinggalin ya. Ditinggalin di kafe saya. Ini pupuk buat apa? Nggak mungkin kan saya seduh dengan kopi. Ya kan? Ya udahlah. Terus difoto-foto. Dalam hatiku masih, aduh, kejebak lagi aku.
Jebak MLM lagi saya. Nah, apes kan? Apes nggak? Apes Pak, apes. Apesnya lagi Pak, ketika saya bawa pulang ke rumah, istri saya tanya, pagi-pagi kami ngantar anak, ini kok ada bau-bau aneh ya? Jadi aroma pupuk itu kan khas ya, menguap. Apa ya lupa juga, Bi tengok di belakang dek sama anak saya yang kecil. Bi ada dalam dusnya apa Bi? Masya Allah pupuk. Nak pupuk di mana? Kita kan ada sawit di Bungo. Ah iya Bella, tadi malam Sandi nitip saya bilang. Terus istri saya bilang, keluar duit dah tuh. Wah kacau gitu. Kalau Kapolda lah ngomong gitu Pak, ngeri gitu. Ngeri gitu. Saya bilang sama istri saya, tidak lah itu Sandi cuma narok baik. Itu luar biasanya Pak Sandi. Tepuk tangan buat Sandi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya selalu ditelepon sama beliau. Saya tuh mikir, kenapa saya diteleponin manusia satu ini? Kenapa saya selalu dimotivasi? Apakah ini karma? Dulu, kerjaan saya memotivasi beliau. Iya, sekarang kok kembali. Saya selalu berpikir, kenapa ini terjadi? Apakah ini juga sesuatu yang saya semai dulu, sekarang saya tuai, dalam artian negatif. Dulu saya selalu jurumuskan dia, sekarang dia jurumuskan saya, maksudnya begitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata tidak. Saya coba jalan. Kenapa? Pupuk nganggur, duit berhenti. Ya tak? Walaupun cuma satu dus Pak, lumayan 2,5 juta. Jual kopi dapat berapa tuh? Oh, iya. Duit nganggur di mobil. Sudahlah, jadiin duit baik jalan. Jalan, saya bilang sama beliau, Pak Sandi, nah panggilan saya sudah berubah lagi nih, bukan Gindo lagi, karena kita bisnis profesional seperti itu, dan saya sudah mengazamkan dalam diri saya mengangkat beliau jadi mentor saya. Ya, mengazamkan. Nah, jadi saya jalankan bisnis ini dengan bantuan Pak Sandi. Pak, Bu, saya tidak muluk-muluk, ya, saya cuma datang. Pak Sandi presentasi sebentar, 3 dus laku Bu. Terjual 3 dus, fee-nya berapa tadi? Iya, 1.200.000. Mak, kayak gini rupanya. Iya kan? Bener nggak? Aku jual kopi Pak, mohon izin. Dari pagi, ngelatih arcanya, cium. Sehari, omset ini ya, omset paling tinggi itu 4 juta. Profit berapa? Wah, ini rugi kalau udah aku jual bendon. Akhirnya Pak, setelah kejadian itu, saya pergi sendiri ke lokasi. Benar. Sudahlah. Saya bilang, bentilah itu sudah. Saya titip, kafe tolong urus. Pokoknya Sabtu Minggu Wak ada di rumah. Jadi teman-teman itu manggil saya Wak kalau di sana. Sabtu Minggu Wak ada di rumah, kafe kalian urus. Ya, kemarin saya antar apa namanya itu? Saya juga belum hafal Bapak Ibu. Fotosintesa. Saya antar fotosintesa. Apa sih yang saya bilang? Yang seperti beliau sampaikan ketika presentasi, itulah yang saya sampaikan. Juga mungkin teguran buat saya. Ketika Pak Sandi membawa Pak Firdaus ke kafe saya pertama kali, betul ada Pak Jero di luar. Pak Sandi bilang, "Wow, itu Pak Jero Pak Firdaus dari bisnis ini." Ya, ingat Pak ya. Karena saya tahu nih jeleknya manusia ketika kita sudah tahu sama tahu, pikiran negatif muncul. Saya salamin aja udah. Set. Apa kabar Pak Fir? Duduk. Terus Pak Fir berangkat ke Bandung waktu itu. Saya ingat malam tuh. Tapi setelah itu karmanya luar biasa Pak. Saya serasa ditampar oleh keadaan yang begitu luar biasa. Tahu nggak? Saya penasaran. Saya browsing tuh Pak Firdaus. Iya kata Sandi. Ada motor, ada Pajero. Kalau usaha ini tidak saya ambil, alangkah bodohnya saya. Bener. 20 tahun crown manager. Itu diamond di bawah saya itu, diamond itu. Nggak ada apa-apanya dulu. Sekarang beliau mentor saya.
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis ini tidak lebih dari sikap. Bagaimana kita bersikap terhadap bisnis, bagaimana kita bersikap terhadap mentor, disitulah kuncinya. Jadi kenapa dikatakan bahwa sikap adalah 95% ya menentukan keberhasilan bisnis kita. Kenapa? Mari kita lihat. Nah, apa saja sikap dalam membangun bisnis network marketing? Yang pertama, impian. Yang kedua, video-video positif tadi udah disampaikan oleh Pak Sandi. Yang ketiga, kita harus teachable. Kalau saya tidak berpikir positif kembali untuk teachable, itu siapa? Pak Sandi siapa? Tapi Pak Sandi datang kepada saya membawa bukti. Mobil, motor, datang yang kedua itu bawa mobil warna merah. Dari ini, wah, baru kemarin sudah dapat mobil. Buset, alah gua udah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, main kopi, profit aja belum balik-balik. Modalnya tidak sedikit, Bu. Pak, 500 juta. Buka kafe itu. Saya sekarang hanya punya kebanggaan. Mudah-mudahan ini jadi ibadah buat saya. Saya bisa membayar karyawan saja. Tapi saya secara pribadi profit belum ada. Bisnis konvensional itu begitu. Tapi saya berpikir bahwa aku harus selalu tersenyum di depan karyawanku. Biar mereka nyangka kalau karyawan itu gajian, ya UMR loh, uang kopi itu, maaf saya sebut merek. Kafe saya itu UMR karyawannya. Chefnya itu di atas 5 juta. Tapi ownernya itu minus terus. Swear. 5 tahun berjalan ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah buku-buku positif, terus pertemuan dan edifikasi. Saya ingin menggarisbawahi beberapa saja karena tadi udah disampaikan juga oleh Pak Sandi. Yang pertama, impian. Bapak Ibu punya impian? Punya. Impiannya apa? Ada yang coba. Yang tunjuk tangan berani. Impiannya apa? Pengen beli Pajero. Oke. Kalau tidak tercapai, berusaha terus. Oke, tepuk tangan itu impian. Jadi jangan salah, ada di luar sana. Saya punya impian. Apa Pak? Beli Pajero. Kalau tidak tercapai, turun belah ke Mobilio. Itu bukan impian, itu keinginan. Impian biasanya terkait dengan orang-orang yang kita cinta. Bapak Ibu di rumah ada anak istri, betul? Yang anaknya masih seusia anak saya, yang besar SMA, yang kecil SD ada? Ada. Atau yang masih SD? Ada. Ada. Coba Bapak Ibu lihat. Pada saat malam hari, sedang tidur, coba lihat wajah lugunya. Betul ya? Lucu, indah. Terus ketika kita pulang kerja juga kita melihat itu kayaknya tenang. Kenapa itu ada? Rasa tenang ke dalam diri kita. Karena sesungguhnya tanpa dia katakan, ada suatu kekuatan yang dia berikan kepada kita. Ayah, aku ingin menjadi anak yang berbakti. Ayah, aku ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul? Betul. Tapi Bapak Ibu bertanya lagi, bagaimana kita mencetak mereka menjadi anak berbakti dan soleha? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan, termasuk di dalamnya pendidikan. Betul nggak? Bisa? Tanpa itu? Bisa. Tapi tanpa pendidikan kan tidak ada artinya semuanya. Iya nggak? Dan satu lagi, ketika mereka tidur itu coba lihat. Sebetulnya dia sedang ngomong gini, ayah, teman-temanku punya sepeda baru. Aku juga ingin seperti itu. Betul? Istri ada dilihat sedang tidur? Bang, ada nggak istrinya dilihat sedang tidur? Lihat wajahnya. Woi bang, capek adek nih sehari-hari, nyuci piring segala macam. Mau juga lah adek nih pergi umroh. Nah di situ, maka berdasarkan dari itu yang harus memperkuat kita dengan impian-impian kita. Ya, jadi impian kita itu akan berkaitan dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa yang tidak ingin umroh? Siapa yang tidak ingin mengajak istrinya umroh?
Atau siapa yang tidak ingin melunas hutangnya? Tidak ada kan? Pengen lunas hutang? Pengen lunas hutang? Saya pengen lunas hutang. Sudah saya sampaikan ke Pak Firdaus. Pak Firdaus bantu saya bayar hutang. Hutang saya masih 500 juta, Pak. Usia saya sudah 50. Masa produktif saya tinggal 8 tahun lagi jadi PNS. Artinya, ketika setahun lagi saya mau pensiun, hutang itu baru lunas. Anak saya baru SMA, yang kecil baru SMP. Mari kita hitung bersama. Kira-kira bisa nggak saya mengkuliahkan mereka jenjang yang lebih baik, jenjang yang tinggi, jenjang yang sesuai dengan kebutuhan ke depan. Minimal S2. Maka milikilah impian itu dan kaitkanlah impian-impian itu dengan orang-orang yang kita cintai. Anak, istri, orang tua. Ada yang orang tuanya belum naik haji? Ada. Usia orang tua berapa? Sudah daftar belum? Sudah daftar belum? Belum. Kalau daftar hari ini, 30 tahun ke depan, Pak, kita baru ikut. Satu-satunya cara kalau kita ingin menaikkan haji orang tua saat ini adalah dengan haji plus. Bisa dicari di luaran sana uangnya? Bisa. Gampang, belum tentu. Di PTBes, insya Allah. Insya Allah. Pak Sandi berapa bulan sudah mencetak mobil? Artinya sudah bisa menaikkan haji plus orang tua. Betul? Betul? Takdir. Allah. Itu. Ya. Video positif tadi sudah dibahas dengan Pak Sandi. Tonton saja, silahkan cari ya video-video positifnya. Ketika sedang down, cari video itu. Minta sama Pak Sandi apa saja yang mau ditonton. Ya. Yang ke berikutnya teachable. Teachable itu kita pembelajar. Apapun kata mentor, lakukan. Belajar dengan mentor kita. Belajar dengan mentor kita. Mentor kita sudah terbukti, sudah melakukan. Ya, mentor kita sudah melakukan, kita tinggal melakukan apa yang dilakukan beliau. Beliau mengawali bisnis ini dengan presentasi tadi kita lihat. Sudah apa bahasa Jawa yang depro di lantai. Sudah dihina, sudah dilecehkan, sudah pengabaian dan segala macam. Bagaimana caranya kita untuk supaya tidak terjadi lagi dengan kita seperti itu? Maka duplikasi apa yang sudah beliau lakukan. Duplikasi apa yang sudah beliau lakukan. Kalau dihina, ya biarin saja. Dihina kan tidak membuat kita rendah, betul nggak? Apakah dengan dihina kita akan menjadi manusia hina dina? Tidak. Kenapa mereka menghina? Kenapa mereka melecehkan? Karena mereka tidak paham. Makanya kalau kata orang Medan, kasih paham orang itu. Tumbuhnya dia, kan? Tumbuh yang benar dengan bisnis kita, ya seperti itu. Jadi coba teachable dengan siapapun. Dengan siapapun. Jangan mentang-mentang saya ini udah udah ngomong umur lagi. Saya ini udah tua gitu ya. Lah dia ngajarin bapak itu anak kemarin sore. Terus sombongnya minta ampun. Bukan begitu konsepnya. Ya. Belajar itu kan tentang apa yang disampaikan, bukan tentang siapa yang menyampaikan. Kalau dia benar, kalau dia bermanfaat yang disampaikan, belajarlah kita. Iya enggak? Teman-teman yang kalau di usia saya mungkin saya sering ketemu. Teman-teman saya yang kuliah lagi, usianya udah 40 ke atas. Ada dosennya yang baru lulus S2. Artinya 25, 26. Ya kan? Apakah yang kuliah ini harus ngajarin dosennya? Tidak. Tidak. Tetap harus berguru. Karena apa? Karena orang-orang itu punya dream, punya impian, punya tujuan apa? Menjadi pejabat. Betul nggak? Betul ya? Nah, kita aplikasikan di dunia kita. Kita punya dream, kita punya impian, menjadi orang sukses yang benar-benar sukses seperti yang sudah diraih oleh Pak
Firdaus. Tepuk tangan buat beliau. Oke. Nah, buku positif tadi sudah ada, tinggal ditanya aja sama Pak Sandi, Pak Sandi. Banyak ya Bapak Ibu sekalian, tolong buku-buku itu dibaca, itu penting sekali. Nah, pertemuan. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Pertemuan apa yang paling penting di PTBS ini? Ada yang tahu? Pak Sandi jangan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Pertemuan apa yang paling penting di PTBS? Iya, tepuk tangan Bapak. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Makanya setiap pertemuan harus hadir. Yang terakhir adalah edifikasi. Ini penting sekali. Kita belum punya kekuatan kan? Kemarin saya bisa menjual itu, saya edifikasi Pak Sandi. Pak Sandi ini adalah petugas, bahasanya petugas ya. Karena kata beliau, petugas orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mensosialisasikan pupuk ini. Saya sampaikan begitu. Kita lakukan presentasi, ya berapa? Nggak sampai setengah jam ya. Waktu itu closing dan buat saya amazing. Ilmu baru buat saya, sesuatu yang baru dan 1.200.000-nya itu loh yang bikin saya ngeri. Bener Pak, bener. Ngobrol sebentar 1.200.000 di perusahaan lama harus nunggu saya akhir bulan. Itu pun belum tentu segitu. Ya, bukan kita tidak bersyukur. Ya, kita tidak boleh kufur nikmat. Tetapi itulah pelajaran buat kita agar bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan benar. Yang pertama, kita ulangi lagi Bapak Ibu tadi ada impian, terus baca buku positif, ya, tontonlah video-video positif, hadiri pertemuan karena nyawa dari bisnis ini adalah pertemuan. Visible terhadap mentor dan selalu melakukan edifikasi terhadap mentor kita. Karena betul mentor kita adalah orang yang akan mengangkat derajat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.